Bab 506. Tahta Ilahi, Alat Ultra Ilahi, 3. Meskipun pilar Dewa Iblis Saminaga juga merupakan alat dewa, pilar iblis tidak sama dengan peralatan dewa kita. Mereka kebanyakan digunakan untuk menghindari kematian dewa iblis. Sementara sangat meningkatkan daya tahan, efek penguatan lainnya tidak dapat dibandingkan dengan alat ilahi kami. Jadi, dengan mengandalkan tahta ketertiban dan hukum ilahi, saya dapat menutupi perbedaan lebih dari 200.000 energi spiritual yang memisahkan saya dari Saminaga. Dari segi kekuatan, dia masih di atasku, tapi jika kita bertarung sampai mati, itu hanya akan menghasilkan jalan buntu. Ini adalah kekuatan alat ilahi. Long Tianying mengatakan sebanyak ini untuk membuktikan kepada Long Hao Chen pentingnya alat ilahi. Dan jika alat ilahi mampu sebanyak ini, tidak ada yang bisa dikatakan tentang peran alat supra ilahi. Setelah kamu tumbuh, kamu pasti akan menjadi penerus kuil ksatria kita, jadi tidak masalah jika aku memberitahumu hal ini. Di antara 6 tata suci agung kuil ksatria kita, ada satu yang belum pernah diperoleh siapapun. Dan tahta ilahi ini, berdasarkan tebakan nenek moyang kita, alat yang sangat ilahi. Long Hao Chen dan Han Yu kedinginan, raut wajah mereka menjadi bersemangat. Memang, mereka tidak mengira bahwa alat yang sangat ilahi akan berada di tangan kuil ksatria. Yang Hao Han menguraikan kata-kata Long Tianying, dahulu kala, kedatangan ras iblis membawa kehancuran bagi semua bangsa manusia, dan dapat menghancurkan kita kapan saja. Dalam periode krisis ini, manusia menjadi sangat bersatu, dan mendirikan 6 kuil besar. Di bawah kepemimpinan semua pembangkit tenaga listrik, kami nyaris tidak dapat mempertahankan wilayah kami saat ini, mengandalkan benteng alami untuk mempertahankan tanah air terakhir kami. Tetapi pada titik saat ini, iblis masih belum mapan, dan belum selesai menyesuaikan. Jika kita menunggu mereka untuk menjadi akrab dengan benua itu dan mengatur rekrutan baru mereka yang lahir dari epidemi, kehancuran umat manusia pasti menjadi tak terelakkan. Pada saat itu, sebuah meteor jatuh dari langit, jatuh di wilayah kuil ksatria kita, dan tahta yang sangat besar muncul darinya. Hanya satu, Long Hao Chen bertanya dengan heran. Yang Hao Han mengangguk, benar, hanya satu. Tahta yang sangat besar ini tampak anggun, dan memancarkan aura suci yang sangat kuat, mengeluarkan kekuatan tertinggi. Awalnya terbungkus meteorit raksasa, dan muncul setelah yang terakhir hancur berkeping-keping. Meteorit itu terbuat dari berbagai jenis logam dan permata. Nenek moyang kita mengumpulkan semua pengrajin, alkemis dan pembangkit tenaga listrik di seluruh aliansi. Menggunakan tahta ilahi yang jatuh itu sebagai model dan kekuatannya sebagai panduan, mereka membangun 5 singgasana ilahi, yaitu tahta suci teror dan kesedihan, tahta ilahi kiamat dan pembantaian, tahta pertahanan dan belas kasihan ilahi, tahta ilahi witso dan jiwa, tahta ketertiban dan hukum ilahi. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen dan Han Yu mendengar nama lengkap dari 5 tahta ilahi itu, dan ini hanya berfungsi untuk meningkatkan keingintahuan mereka terhadap alat ultra ilahi yang berfungsi sebagai cetak biru untuk membuat semua ini. Long Hao Chen bertanya, lalu, saat membuat 5 tahta ilahi ini, bagaimana mereka tahu tentang kekuatan singgasana ilahi yang keluar dari meteorit yang jatuh itu? Tanpa mengetahui kekuatan tepatnya, data apa yang mereka gunakan? Yang Hao Han menjawab, berdasarkan catatan lama, begitulah hasilnya. Setelah meteorit itu pecah, terbentuklah 5 massa yang masing-masing terbuat dari logam dan permata. Tampaknya mereka memiliki daya tarik yang besar terhadap satu sama lain. Itulah sumber dari 5 tahta ilahi ini, dan kekuatan mereka. Mencapai titik ini, matanya tampak menunjukkan ekspresi kerinduan. Pada saat tahta asli itu muncul, itu diaktifkan sekali. Apa? Long Hao Chen dan Han Yu tidak bisa membantu tetapi berteriak ketakutan. Jadi tahta ultra ilahi itu diaktifkan sekali. Tapi bukankah kamu mengatakan bahwa tidak pernah ada manusia yang berhasil menggunakan atau mengendalikan alat ultra ilahi ini? Yang Hao Han mengangguk, memang, tidak ada yang pernah bisa menguasainya. Ia melepaskan kekuatan besarnya dengan sendirinya. Dan setelah peristiwa itu benar-benar kehilangan kemegahan aslinya, dan tetap tidak aktif di kuil ksatria kami selama 6.000 tahun. Pada saat itu, iblis menyerang kami secara menyeluruh. Setelah beberapa saat penyesuaian, iblis tidak mengirim pasukan mereka untuk menyerang kami, tetapi sebaliknya, itu adalah 72 dewa iblis yang datang secara pribadi untuk menyerang aliansi, di bawah pimpinan Kaisar Dewa Iblis pertama. Kami hampir tidak bisa menahan pasukan iblis, tapi tidak penyatuan 72 dewa iblis. Kemanapun mereka lewat, bencana mengikuti, dan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik dari aliansi mati di tangan mereka. Pada saat mereka hendak menyerang markas besar aliansi, mereka dihadapkan oleh tahta suci yang asli. Lebih dari 52 dari 72 dewa iblis tersisa,
sementara yang meninggal sedang menunggu untuk dibangkitkan di pilar masing-masing. Untuk serangan ini, iblis tidak membawa pilarnya sendiri. Saat itu, nenek moyang kita mengira umat manusia akan binasa. Mayoritas pembangkit tenaga listrik mereka tewas dalam pertempuran, dan sisanya langka. Dan lebih jauh lagi, mereka tersebar di seluruh aliansi, dan tidak dapat datang tepat waktu untuk menyelamatkan markas. Pada saat itu, 5 tata ilahi masih dalam tahap perencanaan, dan hampir semua pengrajin dan pandai besi berkumpul di sekitar singgasana ilahi tersebut. Jangankan pertahanan aliansi dihancurkan, hanya kehilangan orang-orang ini di tangan 72 dewa iblis akan cukup untuk dianggap sebagai pukulan fatal bagi aliansi. Saat itu, para pengrajin dan pandai besi ini menyaksikan keajaiban di antara keajaiban. 52 dewa iblis sedang menyerang bagian dalam markas kami, ketika mereka melihat tata suci yang asli. Tentu saja, mereka merasakan kekuatan besar darinya, dan segera bertindak melawan singgasana ilahi yang asli, bersiap untuk mengambilnya. Tapi pada saat ini, kekuatan dari tahta suci yang asli meledak. Dirangsang oleh beberapa kekuatan, itu tiba-tiba pecah dengan cahaya yang tak tertandingi. Di langit, awan 9 warna turun, dan kemudian, tahta asli tiba-tiba terpisah, mengambil bentuk baju besi dan pedang dewa menyala dalam 9 warna. Armor itu sepertinya hidup, menggenggam pedang divine untuk melancarkan serangan ke arah iblis. Serangannya sangat sederhana, dan lintasan mereka membentuk 10 karakter di langit, yang masing-masing bukan milik bahasa dunia ini. Di depan itu, hanya 18 dari 52 dewa iblis yang berhasil dibiarkan hidup. Tapi Kaisar Dewa Iblis generasi pertama terluka parah, merusak dorongan iblis. Pada titik ini, wajah Yang Haohan dan Long Tianying sangat memerah. Napas mereka menjadi tergesa-gesa, dan mereka sama sekali tidak dapat mengendalikan perasaan bangga dan gembira mereka. Long Hao Chen dan Han Yu merasakan darah mereka mendidih. Tahta ilahi asli, mengandalkan pedang 9 warna menyala, menggambar bentuk 10 karakter dan benar-benar menyingkirkan 34 dewa iblis, melukai Kaisar Dewa Iblis dengan parah. Kekuatan macam apa itu? Ini tidak lain adalah kekuatan dewa. Long Hao Chen bertanya dengan suara kaget, apakah nenek moyang kita bisa membedakan karakter itu? Yang Haohan menggelengkan kepalanya, mereka tidak dapat membedakan mereka. Seperti yang saya katakan, ini bukan bahasa dari dunia ini. Tapi mereka jadi mengerti maksudnya, karena pada saat mereka muncul, mereka sepertinya meninggalkan respon di benak setiap penonton. Dan kata-kata ini adalah, singgasana keabadian dan ciptaan ilahi. Long Hao Chen dan Han Yu terkejut karena kegembiraan, tinju mereka terkepal sangat erat. Tahta ilahi keabadian dan ciptaan. Long Hao Chen mengulangi kata-kata yang mengejutkan ini, tidak bisa mengendalikan perasaannya sejenak. Yang Haohan menarik napas dalam-dalam, justru karena para pengrajin dan pandai besi itu menyaksikan kekuatan singgasana keabadian dan ciptaan ilahi, mereka jadi mengerti apa itu singgasana ilahi. Dari sini, mereka bekerja keras, melewati 3 generasi untuk akhirnya membuat 5 tahta ilahi lainnya. Ketika tahta ilahi selesai dibuat, setiap kuil pada awalnya seharusnya diberikan 1. Tetapi setelah itu, diketahui bahwa singgasana ilahi semuanya memiliki atribut cahaya. Dan, tampaknya mereka hanya akan menyetujui ksatria sebagai mitra mereka. Oleh karena itu, setelah pengalaman beberapa ratus tahun, 6 tahta ilahi akhirnya tersisa di kuil ksatria kita. Setelah mengatakan ini, Yang Haohan memiliki perasaan bangga yang tulus. Benar, selama 6.000 tahun terakhir ini adalah kebanggaan terbesar kuil ksatria. Dan orang dapat mengatakan bahwa alasan mengapa kuil ksatria dapat tetap menjadi kepala 6 kuil agung paling banyak, jelas terletak pada 6 singgasana ilahi ini. Melihat bagaimana Long Hao Chen dan Han Yu tampak bersemangat di luar kendali, Yang Haohan berkata, sekarang, kamu harus memahami aspek menakutkan dari alat ultra ilahi kan? Jika perisai siput matahari dan bulan ilahi ini benar-benar dapat menampilkan kekuatan alat supradewa, itu mungkin benar-benar menjadi aset dalam melawan Kaisar Dewa Iblis dan kekuatan 5 dewa iblis teratas. Yang Haohan menarik napas dalam-dalam, menatap Long Hao Chen dengan sangat serius. Hao Chen, yang paling saya harapkan adalah suatu hari nanti, saya akan dapat melihat Anda mendapatkan pengakuan dari singgasana keabadian dan penciptaan ilahi. Jika Anda berhasil, kami manusia akan memiliki harapan untuk menghancurkan iblis sepenuhnya, dan mendapatkan kembali kendali atas benua. Anda adalah Scion of Light, dan telah mencapai keadaan pilihan Tuhan Anda. Jadi Anda sekarang adalah harapan terbesar kami. Jika bahkan dengan hadiah seperti itu, Anda masih tidak bisa mendapatkan pengakuan dari singgasana keabadian dan penciptaan ilahi, saya khawatir singgasana ilahi ini tidak akan pernah keluar di dunia nyata. Bab 507. Kepala Ksatria Suci Sementara, I. Jangan kecewa dengan batasan yang diberlakukan aliansi pada Anda. Itu karena terlalu banyak harapan yang diberikan padamu.
Kecepatan pertumbuhan Anda yang menakjubkan sudah memberi kami harapan nyata untuk sukses. Jika kau berhasil tumbuh, bahkan Kaisar Dewa Iblis belum tentu cocok denganmu. Dengan dua alat Supra Divine, bahkan Kaisar Dewa Iblis pun bisa saja menyerah padanya. Long Hao Chen mengangguk dalam diam, kakek yang, saya tidak pernah menyalahkan aliansi dalam hidup saya. Saya tahu bahwa setiap orang melakukan semua yang mereka bisa untuk saya. Jangan khawatir, saya pasti akan memperhatikan keselamatan saya sendiri dan melakukan yang terbaik untuk menghindari mengambil risiko. Yang Hao Han tersenyum mendengar jawabannya, kalau begitu, itu saja yang terbaik. Tidak peduli apa yang kami katakan, meskipun Anda melanggar perintah hari ini, kinerja Anda memungkinkan kami memperoleh kemenangan besar. Pertempuran ini membuat kita melemahkan kekuatan musuh, membuat jalur gunung penahan naga kita mendapatkan stabilitas. Old Long, bagaimana kalau mulai sekarang keduanya berpartisipasi dalam pertemuan Dragon Resisting Mountain Pass? Karena kita melatih penerus, tidak ada salahnya meningkatkan kecepatan kita sedikit. Long Tianying setuju. Mungkin, saya akan mengadakan pertemuan militer sekarang. Kalian berdua bisa ikut. Yang Hao Han berkomentar, Old Long, berita tentang Divine Snail Shield of Sun dan Moon of Hao Chen sangat tiba-tiba. Saya akan kembali ke aliansi untuk perjalanan. Karena Perang Suci telah mencapai tahap ini, kita harus memikirkan masa depan. Saya akan mengumpulkan 6 kuil besar untuk sebuah pertemuan, jadi saya serahkan pas Gunung Penahan Naga kepada Anda untuk saat ini. Long Tianying dan Yang Hao Han telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, dia segera memahami arti yang tersembunyi di balik kata-katanya, dan mengangguk tanpa ragu-ragu, bersantailah denganku di sini. Bagaimanapun, jika itu menjadi yang terburuk, maka kita bisa saja. Saat ini, dia berhenti di tengah kalimatnya. Kedua ksatria ilahi itu bertukar pandang, mata mereka sangat dingin. Long Hao Chen dan Han Yu memulai. Meskipun Long Tianying tidak mengatakannya dengan jelas, dapat dipahami dari kata-katanya bahwa kuil ksatria tampaknya benar-benar memiliki kartu truf lain, yang bahkan akan mampu melawan 8 dewa iblis yang memimpin pasukan. 6.000 tahun persiapan ini memang bukan tanpa alasan. Long Tianying dan Yang Hao Han melakukan percakapan sederhana, sebelum membawa Long Hao Chen dan Han Yu langsung ke ruang konferensi kuil ksatria. Gunung Penahan Naga tidak memiliki kekuatan militer yang terpisah. Pertahanannya sepenuhnya di bawah kendali kuil ksatria. Dan sebagai ksatria ilahi, Long Tianying dianggap sebagai kepala militer. Ketika Long Xingyu masih ada, Long Tianying telah berencana untuk memberikan peran ini kepadanya. Masalahnya adalah hubungan antara ayah dan anak tidak begitu baik, dan Xingyu punya rencananya sendiri. Jadi setelah jangka waktu tertentu, dia mengembalikan otoritas tertinggi untuk mengontrol militer kuil ksatria kepada ayahnya, dan pergi mencari kekuatan yang lebih besar. Pada saat ini, ruang konferensi bisa digambarkan sangat mempesona. Pada saat Long Hao Chen dan Han Yu mengikuti Long Tianying untuk memasuki ruang konferensi, mereka melihat setidaknya 20 ksatria Yayasan Esensi Emas, dengan beberapa dari mereka adalah perwira tingkat tinggi yang mengenakan lapis baja legendaris. Otoritas Long Tianying di jalur Gunung Penahan Naga tidak perlu dipertanyakan lagi. Segera setelah dia masuk, semua ksatria yang hadir berdiri, meletakkan tangan kanan mereka di dada mereka, menghasilkan suara logam yang beresonansi. Long Tianying membawa Long Hao Chen dan Han Yu ke kursi utama, di mana dia memberi isyarat kepada perwira tinggi untuk duduk sebelum duduk juga. Tentu, Long Hao Chen dan Han Yu tidak memiliki kursi sendiri, dan berdiri di belakang Long Tianying. Namun Long Hao Chen benar-benar menjadi titik fokus semua orang yang hadir. Ksatria Yayasan Esensi Emas semuanya adalah tokoh terkenal di antara ksatria suci, dan karena itu cukup akrab satu sama lain. Di balik setiap Gold Essence Foundation Armor adalah Saint Knight yang kuat dan terkenal. Sebagai pendatang baru, Long Hao Chen jelas tidak akrab dengan para veteran ini, tetapi dalam pertempuran sebelumnya, dia bisa dikatakan yang paling mempesona. Kejutan dari cahaya 7 warna itu, yang menyingkirkan 2 komandan iblis yang terkenal, menciptakan puncak moral bagi semua ksatria yang hadir, jadi dia tetap dalam ingatan para ksatria yang berada di posisi tinggi ini. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak tahu siapa ksatria Yayasan Esensi Emas yang baru dipromosikan ini, penampilan mereka penuh dengan niat baik terhadapnya. Melihat semua orang yang hadir duduk, Long Tianying menyatakan, hari ini, kami memperoleh kemenangan yang tak terduga, karena kami memukul mundur untuk lain waktu serangan iblis. Saya dapat melihat dalam diri Anda masing-masing kemuliaan seorang ksatria. Izinkan saya memperkenalkan keduanya di belakang saya kepada semua orang. Ini Han Yu. Saya percaya bahwa Anda telah melihatnya sebelumnya, dia adalah salah satu junior Anda, dan satu-satunya cucu dari Saint Knight Han Qian yang saat ini mengurus banyak urusan sambil mengawasi aliansi.
Setelah mendiskusikan hal ini dengan ketua aliansi, kami memutuskan bahwa mulai hari ini dan seterusnya dia juga akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan semua konferensi militer yang berlangsung di jalur Gunung Penahan Naga sebagai pengunjung. Kelompok Ksatria tetap diam, dan hanya mengangguk sebagai tanggapan. Untuk tidak mengatakan identitasnya sebagai satu-satunya cucu Han Qian, penampilannya dalam Perang Suci sudah cukup untuk mendapatkan persetujuan dari para perwira tinggi ini. Membunuh musuh tanpa rasa takut, memberikan perintah yang sesuai kepada bawahannya, dan sebelum dia berusia 30 tahun. Dia telah menjadi ksatria kuil dari langkah ke-7. Dengan prestasi ini, mendapatkan perlakuan khusus dari kuil bukanlah hal yang mengejutkan. Semua orang di sini dapat melihat bahwa Long Tianying sedang berusaha mengembangkan Han Yu untuk menjadi karakter utama di antara generasi masa depan. Mengingat penampilannya yang luar biasa, dia sangat mungkin menjadi ksatria ilahi dalam waktu dekat. Han Yu mengambil langkah maju, membungkuk dengan hormat ksatria standar, sebelum kembali ke belakang Long Tianying. Long Tianying mengalihkan pandangannya pada Long Haochen, yang ini adalah ksatria Yayasan Esensi Emas yang baru dipromosikan. Di atasnya adalah Gold Essence Foundation Armor ke-12. Saya percaya bahwa semua orang melihat penampilannya di medan perang. Untuk saat ini, saya tidak bisa memberikan perkenalan yang lebih detail tentang dia kepada semua orang. Anda bisa memanggilnya ksatria emas ke-12. Termasuk perisai yang kalian semua lihat di medan perang, kekuatannya sepenuhnya diperoleh melalui kemampuannya sendiri, tanpa dukungan dari aliansi. Saya mengumumkan dengan ini bahwa dia akan sementara bertindak sebagai kepala ksatria suci, memimpin semua ksatria Yayasan Mithril. Dengan pernyataan belaka ini, komentar langsung meluap, bahkan mengejutkan orang yang bersangkutan. Bagaimana dia bisa tahu bahwa kakeknya akan benar-benar memberinya tugas yang begitu penting? Seorang kepala ksatria suci, di kuil ksatria, posisi ini adalah yang tertinggi di bawah hanya beberapa ksatria ilahi dan tetua ksatria suci. Duduk di bawah, seorang tetua berkomentar, "Kepala, bukankah pilihan ini ceroboh? Selain itu, kami tidak terbiasa dengan Gold Essence Foundation Knight yang baru dipromosikan ini." Tetua ini adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak mengenakan baju besi lengkap. Dia memiliki rambut putih pendek yang diatur secara teratur, perawakan tinggi, dan dibalut jubah putih. Matanya tampak berkilauan cerah, dan, bahkan dengan kekuatan mentalnya, Long Haochen tidak dapat melihat melalui kultivasi yang sebenarnya. Ruang di sekitar tubuhnya samar-samar tampak terdistorsi. Long Tianying menyatakan kepada sesepuh, "Kamerat, keputusan ini dibuat oleh kepala aliansi dan saya setelah pertimbangan. Ksatria emas ke-12 ini adalah pensiunan pemburu iblis, yang memberikan kontribusi sangat besar bagi aliansi, dan sangat cocok untuk pos ini." Penatua dengan gaun putih menunduk untuk menyetujui, dan menjadi diam. Dari sebutan Long Tianying untuknya, orang bisa melihat bahwa sesepuh ini memiliki posisi yang baik di kuil ksatria. Long Tianying kembali ke perwira tinggi lainnya, tugas kepala ksatria suci telah dipegang oleh Han Qian untuk waktu yang lama, tetapi selama beberapa tahun terakhir, dia sebagian besar telah berpartisipasi dalam menangani masalah resmi untuk aliansi, dan tidak dapat memimpin resimen ksatria suci untuk membunuh musuh. Saya tahu bahwa beberapa dari Anda, terutama mereka yang merupakan ksatria Yayasan Esensi Emas, tidak yakin tentang kemampuan ksatria emas ke-12. Tapi kuil pasti tidak akan membuat pilihan yang ceroboh. Saya hanya akan mengungkapkan salah satu pencapaian yang telah dia lakukan. Jika ada orang di sini yang telah melakukan pencapaian yang lebih besar dari ini, deklarasi ini akan ditarik, dan orang yang mengambil posisi kepala ksatria Sein sementara adalah dia. Mendengar ini, seluruh hadirin terdiam. Sebagai ksatria ilahi, Long Tianying memiliki otoritas yang sangat tinggi di kuil ksatria. Dan militer kuil ksatria telah berada di bawah komandonya sejak lama. Jadi melihat dia marah, tidak ada yang berani mempertanyakan pilihannya. Apalagi Long Tianying hanya mengatakan bahwa gelar yang dianugerahkan ini berdasarkan kontribusinya. Dari semua orang yang hadir di sini, siapa yang tidak memberikan kontribusi heroik untuk kuil ksatria? Mereka ingin mendengar kontribusi luar biasa apa yang dia lakukan, sampai melampaui seluruh generasi yang lebih tua. Setelah menyapu pandangannya kepada semua orang yang hadir, Long Tianying melanjutkan, "Beberapa waktu yang lalu, ksatria emas ke-12 memimpin timnya di kedalaman wilayah iblis, dan membunuh salah satu dewa iblis, peringkat 70 detik, Andromalius." Mendengar ini, dia terdiam. Di ruang pertemuan, beberapa ksatria sudah terlihat tidak setuju. Membunuh dewa iblis tentu saja merupakan kontribusi yang besar, tetapi dewa iblis ular Andromalius hanya menempati peringkat terakhir. Meskipun ini adalah kontribusi yang bagus, mengatakan bahwa itu melampaui semua ksatria peringkat tinggi akan terasa dibuat-buat.
Long Tianying melanjutkan, selanjutnya, dia menghancurkan pilar Dewa Iblis milik Andromalius. Artinya, di masa depan, tidak akan pernah muncul lagi Dewa Iblis Ular. Bam! Terjadi keributan besar. Membunuh Dewa Iblis Ular tidaklah banyak, tetapi menghancurkan pilar Dewa Iblis adalah masalah yang sama sekali berbeda. Sejak dimulainya era kegelapan, seluruh 6.000 tahun telah berlalu, namun manusia tidak pernah mencatat penghancuran pilar Dewa Iblis. Mereka sama sekali tidak mengharapkan prestasi ini dicapai oleh Ksatria Emas ke-12 ini. Ini adalah pertama kalinya pilar Dewa Iblis dihancurkan, yang memiliki makna yang tak tertandingi. Ini berarti bahwa manusia akhirnya menemukan cara untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis, dan menggoyahkan fondasi iblis. Apalagi yang hadir di sini, bahkan di seluruh aliansi kuil, kontribusi ini tidak ada duanya. Bab 508. Kepala Ksatria Suci Sementara 2. Setiap hadiah ksatria peringkat tinggi melihat Long Hao Chen dalam cahaya baru. Selain rasa ingin tahu mereka, dia mendapatkan rasa hormat mereka. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Long Hao Chen menghancurkan pilar Dewa Iblis itu, bagaimana ini bisa dilakukan secara kebetulan? Orang tua dari sebelumnya berdiri, dan memukul dadanya dengan tangan kanannya. Aku, kepala pembantu kuil Ksatria, Ksatria Suci Hejun, meminta maaf karena mempertanyakan keputusan ini. Kau menyebarkan kemuliaan para ksatria, dan berhak mendapatkan gelar Saint Knighthead. Long Hao Chen membalas kesopanan dengan tergesa-gesa, untuk kemuliaan para ksatria. Hampir semua ksatria lain yang hadir mengulangi kalimat Long Hao Chen, untuk kemuliaan para ksatria. Dalam hal kontribusi yang dibuat untuk Temple Alliance, pencapaian menjadi orang pertama yang menghancurkan pilar Dewa Iblis sudah cukup untuk membuat kehormatan dan kemuliaannya tidak perlu dipertanyakan lagi di mata mereka. Hejun mengangguk ke Long Hao Chen sebelum menoleh untuk melihat Long Tianying, kepala. Karena Ksatria Emas ke-12 memberikan kontribusi yang begitu besar, bagaimana kalau menyingkirkan sebutan sementara dan menambahkan gelar kepala kuil bantu? Apa itu Ksatria Suci? Itu adalah Ksatria langkah ke-9 yang tidak pernah mendapatkan persetujuan dari tahta ilahi. Dan Ksatria Suci Hejun ini adalah kepala kuil tambahan dari aliansi kuil juga. Long Tianying menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Kontribusinya untuk aliansi tidak akan dilupakan, dan kuil ksatria kami akan mengingatnya. Kami akan berbicara tentang jabatannya di masa depan setelah dia mendapatkan persetujuan dari tahta ilahi. Dia saat ini masih terlalu muda, dan memberinya pos yang terlalu tinggi tidak pantas. Pernyataan Long Tianying sekali lagi mengejutkan seluruh petugas yang hadir. Apa artinya, setelah dia mendapat persetujuan dari tahta ilahi? Itu berarti bahwa master dari singgasana ketertiban dan hukum ilahi, Ksatria pengendali dan batasan ilahi Long Tianying, telah menentukan bahwa Ksatria Emas ke-12 ini pasti akan mendapatkan tahta ilahi di masa depan, menjadi Ksatria ilahi keempat dari kuil Ksatria. Ini bukan hanya kata-kata yang tidak dipikirkan. Bahkan seseorang dengan status Long Tianying tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu dengan mudah, tanpa kepercayaan mutlak. Itu bahkan tidak mengatakan apa-apa tentang bagian selanjutnya yang terlalu muda. Berapa umurnya? Apa yang dia maksud dengan terlalu muda? Seberapa muda itu? Long Hao Chen tidak berharap kakeknya memperkenalkannya seperti ini. Tanpa mengungkap identitasnya, ini langsung mengangkatnya ke puncak kuil ksatria. Setelah beberapa saat kebingungan, Long Hao Chen memahami niat kakeknya. Long Tianying melakukannya untuk alasan yang sangat sederhana, untuk membangun pengaruhnya, dan mempersiapkan masa depannya. Untuk Long Tianying dan Yang Hao Han, di masa depan dia akan terikat untuk mengambil tugas sebagai kepala kuil ksatria. Tapi sekarang Long Hao Chen jelas tidak memiliki posisi atau pengaruh penting di kuil ksatria. Karena berdiri, bahkan jika dia menjadi ksatria ilahi di masa depan, persetujuannya di dalam kuil ksatria hampir tidak akan terjamin. Kedua ksatria ilahi itu bertujuan untuk membangun ketenarannya di dalam kuil ksatria agar dia mendapatkan persetujuan dari lebih banyak ksatria peringkat tinggi ini. Memintanya mengambil gelar kepala ksatria suci sementara juga untuk ini untuk persetujuan dan pengaruhnya di masa depan. Hejun mengerutkan alisnya, bertanya secara intuitif, kepala, bolehkah saya bertanya berapa umur ksatria emas ke-12? Mungkinkah dia lebih muda dari Xing Yu saat itu? Long Tianying menjawab setelah beberapa saat hening, pada hari ia menjadi ksatria ilahi, semua orang akan menyadari kebenaran ini. Saat ini, itu harus dirahasiakan. Itu berlaku untuk semua yang baru saja saya ungkapkan. Baiklah, sekarang saatnya memulai rapat. Mulai saat ini dan seterusnya, Long Hao Chen secara resmi menjadi kepala ksatria Sein sementara. Ini berarti bahwa dia mendapatkan peran untuk dimainkan di antara para petinggi kuil ksatria. Long Tianying menetapkan kursi kosong untuk Long Hao Chen.
Kali ini, Long Hao Chen tidak bisa menghindari itu, dan hanya bisa mengambil tempat duduk. Seolah-olah itu masalah, Han Yu mengikutinya ke tempat duduknya, bukannya tetap di belakang Long Tianying. Faktanya, dia adalah punggawa pertama dan terpenting Long Hao Chen. Dari sini, semua orang menjadi lebih ingin tahu tentang identitas Long Hao Chen. Beberapa bahkan mulai bertanya-tanya apakah orang ini benar-benar bisa menjadi kepala ksatria suci Han Qian. Jika tidak, mengapa cucu Han Qian, ksatria kuil dari langkah ketujuh, mengikutinya? Alih-alih berdiri di belakang Long Tianying yang baru saja mengumumkan kualifikasinya untuk menghadiri pertemuan ini, Dewan Militer tertinggi di jalur Gunung Penahan Naga dimulai, dan perwira tinggi yang hadir memiliki tugas yang terbagi dengan jelas, saat mereka meringkas statistik mengenai medan perang. Ini termasuk korban di pihak mereka sendiri, perkiraan korban musuh, dan ringkasan kekuatan saat ini yang ada di pembuangan musuh. Untuk saat ini, Long Hao Chen hanya bertindak sebagai pendengar, tetapi dia mengerti dengan baik mengapa kakeknya membawanya ke sini, dan karenanya mendengarkan dengan sangat serius. Mengingat kemampuannya yang luar biasa untuk mengingat, dia hanya perlu memberikan sedikit perhatian untuk mencatat semua statistik ini dalam pikirannya. Dalam pertempuran sebelumnya, korban dari kuil ksatria tidaklah penting. Banyak yang terluka, tapi tidak banyak yang terluka parah atau meninggal. Ini terkait dengan taktik yang digunakan oleh kuil ksatria, karena ini adalah perang gesekan. Mulai dari tahap awal perang, kuil ksatria sangat mementingkan penyembuhan pasukan mereka sendiri. Tentara yang terluka akan segera diganti dan dirawat, untuk menghindari kematian yang tidak perlu. Bagaimanapun, meskipun kekuatan militer kuil ksatria tidak dapat dibandingkan dengan iblis, benteng alami penangkal naga tidak membutuhkan banyak pembela. Bersepeda pasukan mereka yang kurang dari 20.000 orang untuk meminimalkan korban adalah strategi paling dasar Long Tianying, dan fakta bahwa kuil ksatria berhasil bertahan begitu lama terkait erat dengan ini. Tentu saja, strategi seperti itu memiliki kelebihannya, tetapi juga kerugiannya. Itu sangat merusak moral para prajurit, dan hampir tidak memungkinkan mereka untuk melakukan serangan fatal kepada musuh, membuat mereka tetap dalam situasi pasif sebagai pembela. Setelah mendengarkan statistik yang diringkas, Long Tianying menyatakan, berdasarkan penyelidikan kami, makanan iblis telah mencapai intinya. Dalam pertempuran hari ini, mereka berencana melemahkan pasukan kita, serta membuat makanan dari pihak mereka sendiri. Tetapi mereka tidak mengharapkan kejadian yang mengejutkan ini, sehingga mereka mundur tanpa mendapatkan persediaan makanan. Oleh karena itu, saya memperkirakan bahwa setelah sisi iblis menyesuaikan, mereka akan datang dengan sangat cepat untuk serangan berikutnya. Jadi setiap orang harus tetap waspada untuk terus melakukan pekerjaan dengan baik dalam bertahan. Di luar celah gunung, sisi iblis memiliki sekitar 23 legiun lagi, yang semuanya merupakan kekuatan yang cukup besar. Yang terpenting, hingga sekarang, 3 legiun kaisar iblis masih belum datang, mewakili ancaman besar bagi kami. Karena tekanan yang mereka timbulkan, kami hanya bisa menerapkan taktik bertahan. Tapi sekarang kita mendapat banyak manfaat dari efek kondisi lingkungan, yang terus-menerus melemahkan mereka. Pertempuran kita mungkin berubah sampai batas tertentu, dari pertahanan pasif menjadi kombinasi serangan dan pertahanan. Mendengar pernyataan luar biasa dari Long Tianying ini, semua perwira tinggi dari kuil ksatria yang hadir menjadi bersemangat. Tak satu pun dari mereka yang keberatan. Sebaliknya, semuanya tampak sangat bersemangat untuk beraksi. Reaksi ini sebenarnya tidak mengherankan. Jalur Gunung Penahan Naga telah ditekan selama hampir 1,5 tahun. Mereka hanya mempertahankan posisi pasif terlalu lama, membiarkan iblis menyerang sesuka mereka, tanpa mendengar satu pun perintah serangan balik dari Long Tianying. Pertarungan terakhir ini, bagi kuil ksatria, tidak hanya sebuah kemenangan, tapi juga panggilan untuk kemauan para ksatria. Mereka awalnya tidak dapat menahan, tetapi mendengar tentang perubahan sikap Long Tianying, mereka secara alami merasakan kegembiraan yang luar biasa. Kepala tambahan Hejun bereaksi pertama, "Kepala, saya menyetujui kombinasi serangan dan pertahanan, tapi bukankah kita juga harus mempertimbangkan ini panjang lebar, dan menghindari mengambil risiko besar? Faktanya, pertahanan jalur Gunung Penangkal Naga adalah yang paling penting bagi kami. Meskipun rencana pasif yang sebelumnya dirumuskan oleh Long Tianying tidak mendapatkan persetujuan setiap ksatria, siapa yang berani menentangnya? Memang, Hejun adalah pendukung terbesarnya. Fakta sebenarnya bahwa mereka berhasil bertahan selama 1,5 tahun membuktikan bahwa strategi Long Tianying benar. Meskipun menahan para prajurit membuat mereka cemberut, jumlah korban di kuil ksatria tidak pernah meninggalkan jarak aman, sementara korban iblis terus meningkat terus-menerus. Secara khusus, karena mereka memotong persediaan makanan mereka dengan cara ini,
Ini memaksa musuh untuk menggunakan mayat mereka sendiri sebagai makanan, meningkatkan kerusakan lebih jauh. Lingkungan yang buruk juga terus melemahkan mereka dengan efisiensi yang semakin besar. Long Tianying mengangguk, saya punya ide. Mari kita bahas bersama. Pada tahap saat ini, selama Saminaga tidak memobilisasi 3 Legiun Kaisar Iblis, pertahanan kita tidak akan bermasalah. Bahkan jika dia melakukannya, kita bisa keluar semua, yang sangat mungkin menghasilkan kehancuran bersama. Seperti yang kau katakan, kawan, bahkan jika kita menyerang musuh, kita tetap harus memberikan prioritas terbesar untuk mempertahankan jalur gunung penahan naga. Pada saat yang sama, kami harus melakukan yang terbaik untuk meminimalkan kerugian kami. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kami memilih strategi Blitzkrieg. Menggunakan ksatria elit terbaik untuk menyerang pasukan musuh mundur dengan cepat setelah setiap serangan kita akan secara efisien membunuh musuh, sambil memastikan kelangsungan hidup kita lebih jauh. Ini bertujuan untuk membatasi iblis, sambil melemahkan kekuatan mereka. He Jun mengangguk, saya setuju dengan proposal Anda. Mentransfer pasukan besar untuk menghadapi iblis secara langsung tidak mungkin, karena akan sama dengan mengabaikan keuntungan kita. Tapi memiliki pasukan elit kecil yang menyerang iblis bisa sangat efektif. Long Tianying menyatakan, setiap orang bisa memberikan pandangannya sendiri. Jika Anda memiliki ide yang bagus, silakan membagikannya, sehingga kami dapat mendiskusikannya. Yang terjadi selanjutnya bukanlah pertukaran ide, tetapi lonjakan permintaan untuk berpartisipasi. Hampir setiap perwira tinggi yang hadir mengungkapkan keinginan mereka untuk memimpin para elit untuk menyerbu iblis, menyebabkan kerusakan parah pada musuh. Suasana di seluruh ruangan tiba-tiba menjadi sangat antusias. Strategi dan taktik ditingkatkan secara bertahap, tetapi kontributor sebenarnya sangat sedikit. Di antara mereka adalah Long Hao Chen dan Han Yu. Bab 509. Kepala Ksatria Suci Sementara 3. Di malam hari, angin utara yang menderu-deru sesekali terdengar merintih. Di kamp iblis, selain dari area sekitar 8 pilar Dewa Iblis yang terang benderang, semuanya tampak tenang dan monoton. Dalam cuaca dingin seperti itu, tidak peduli seberapa mendominasi para komandan iblis, pasukan iblis masih perlu beristirahat di kamp mereka sendiri. Patroli mereka sangat sedikit, karena bagaimanapun, sejauh ini mereka selalu melakukan serangan. Kuil ksatria seperti kura-kura yang ditarik dari cangkangnya, tidak pernah keluar dari bentengnya, dan mengeluarkan kesan inersia. Area dingin yang membekukan di sekitar Dragon Resisting Mountain Pass mencapai -40°C pada malam hari. Dingin yang pahit ini sangat memengaruhi iblis dan manusia. Demi menjaga medan perang utara ini, iblis memindahkan hampir semua tenda tebal yang mereka bisa ke sini, sehingga sebanyak mungkin pasukan mereka bisa beristirahat di dalam. Pada awalnya, itu sangat sulit. Lebih dari 1 juta pasukan elit berkumpul di sini, membuat mereka semua tidur dalam kondisi yang baik bukanlah hal yang mudah mengingat tingkat budaya mereka. Namun seiring berlalunya perang suci, korban jiwa juga terus bertambah, dan iblis juga harus mengganti pasukan mereka. Dan sekarang, pasukan mereka akhirnya hampir tidak bisa ditampung di kamp mereka. Di setiap tenda seluas 20 meter persegi berdiam setidaknya 10 setan. Artinya, dengan pengecualian beruang setan yang dikelompokkan menjadi 4 atau 5. Dengan cara ini mereka terjebak dalam jarak kontak fisik satu sama lain, tetapi setidaknya manfaatnya adalah ini memungkinkan mereka untuk saling menghangatkan. Kamp-kamp sederhana ini membentang sepanjang 5 km, dengan masing-masing tenda saling berdekatan satu sama lain, berusaha menahan hawa dingin yang mengerikan. Dewa Iblis Kematian Saminaga layak disebut sebagai salah satu dari 5 pilar iblis. Dia tidak memiliki iblis tingkat lanjut yang tinggal di kamp, tetapi di luar, hanya membiarkan iblis tingkat rendah di dalam. Di antara mereka adalah 3 Legiun Kaisar Iblis, ditempatkan di 3 arah berbeda dari kamp. Ini jelas bukan hanya karena ketahanan iblis tingkat lanjut yang lebih tinggi terhadap dingin, tetapi yang lebih penting, jika manusia benar-benar melancarkan serangan ke kamp iblis, yang lebih kuat yang menjaga di luar akan memiliki waktu yang lebih mudah untuk melawan. Pengaturan yang direncanakan oleh Saminaga ini mendapat dukungan bulat. Setan beruang Sahaba baru-baru ini kembali ke kamp dengan 3 rekan. Gerakan keempat beruang iblis itu identik, dan keempatnya merasa sangat berdesakan di tenda sempit, dan tangan mereka menutupi perut mereka, merasa sangat lapar. Menurut tubuh besar mereka dan kekuatan pertahanan yang menakjubkan, kebutuhan makanan beruang iblis yang mengesankan juga menakutkan. Tapi mereka belum makan sampai kenyang selama beberapa hari. Mayat yang disimpan sudah hampir semuanya digunakan sebagai makanan, dan hari ini, mereka harus berbagi kaki bersekdimen sebagai satu-satunya makanan mereka. Bagi mereka, ini jauh dari cukup.
Tetapi karena makanan benar-benar tidak mencukupi, mereka tidak punya cara lain. Dengan 8 dewa iblis besar yang berjaga, siapa yang berani membuat keributan? Bukankah itu mendekati bunuh diri? Jadi saat matahari terbenam, mereka bergegas kembali ke kamp untuk beristirahat. Kelompok Sahaba masih kaya. Mereka termasuk dalam legiun Kaisar Iblis keempat, dan memiliki perlakuan yang sangat istimewa dalam pasukan iblis. Setan tingkat rendah sebagian besar tidak makan selama 1 atau 2 hari. Sebelum pertempuran terakhir, pasukan iblis seharusnya memiliki makanan yang cukup, tetapi siapa yang mengira Saminaga tidak punya pilihan selain mundur? Sangat sedikit mayat yang dapat dibawa kembali, yang sama sekali tidak cukup untuk mengisi kembali persediaan makanan mereka. Dan siapa yang tahu kapan persediaan makanan akan datang dari belakang? Petinggi iblis semua tahu bahwa jika terus begini, pasukan mereka akan mati kelaparan, tapi apa yang bisa mereka lakukan dengan perintah yang dikeluarkan oleh Kaisar Dewa Iblis? Sejak awal perang, 1,5 tahun telah berlalu. Pasukan iblis kehilangan setidaknya sepertiga dari pasukan mereka sejak saat itu, beberapa juta iblis telah mati. Meskipun kerusakan yang ditimbulkan pada 6 kuil agung manusia juga cukup besar, almarhum iblis setidaknya 5 kali lebih tinggi daripada manusia. Dan perbedaan ini terus meningkat. Fakta bahwa klan naga iblis Kaisar Iblis, klan bulan, dan klan bintang masih belum muncul di medan perang menjadi masalah terbesar. Banyak iblis, termasuk bahkan dewa iblis, tidak mengerti alasannya. Dalam pandangan mereka, kemunculan Kaisar Dewa Iblis di medan perang sudah cukup untuk menjamin kehancuran benteng manusia manapun. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Kaisar Dewa Iblis tidak pernah berniat untuk memusnahkan umat manusia, dan hanya ingin sangat mengurangi kekuatan yang telah mereka kumpulkan selama beberapa ribu tahun? Keempat beruang iblis itu berbisik bersama, penuh kelaparan dan tanpa energi. Selain itu, mengingat dinginnya total di luar, bahkan jika mereka mampu menahan suhunya, hawa dingin akan menghabiskan semua energi yang tersisa, hanya menyebabkan mereka menjadi lebih lapar. Sahabat berteriak pelan, sangat lapar. Jika ini terus berlanjut, saya harus membunuh beberapa dari mereka untuk mengisi perut saya. Ini tidak mengacu pada kekuatan gunung penolak naga, karena dia tidak berniat melakukan tindakan bunuh diri seperti itu, tetapi kekuatan pihak mereka sendiri. Mata beruang iblis lainnya berbinar mendengar kata-kata Sahaba. Bagaimana dengan iblis yang mengamuk? Dagingnya berair. Bawa 2 dari mereka ke sini, itu sudah cukup untuk mengisi kita. Pada tingkat ini, jika kita tidak mati karena kedinginan, itu akan terjadi karena kelaparan. Saya tidak ingin menjadi makanan untuk iblis lain. Meskipun iblis akan menggunakan mayat sebagai makanan, mereka sangat berhati-hati dalam satu aspek. Artinya, iblis akan menghindari memakan mayat kerabatnya sendiri, yang hanya merupakan pilihan terakhir. Beberapa beruang iblis tertarik. Kekuatan bersek demon secara alami jauh di bawah mereka, dan 2 ras mereka tidak ada bandingannya. Dewa iblis beruang iblis Valevor hadir, tetapi iblis bersek bahkan tidak memiliki dewa iblis. Bahkan jika mereka ketahuan, beruang iblis dari legiun Kaisar Iblis ini tidak akan menderita kerugian. Ini selalu menjadi dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Di luar tenda, angin dingin yang menggigit terdengar merintih. Tenda-tenda itu cukup kokoh, meskipun dalam praktiknya mereka paling banter menahan angin. Untuk benar-benar menahan hawa dingin, seseorang hanya bisa mengandalkan suhu tubuhnya sendiri dan ketebalan kulitnya sendiri. Mata Sahaba bersinar dengan kilatan niat jahat. Ayo pergi. Kita tidak bisa membiarkan diri kita mati kelaparan seperti itu. Kami adalah beruang iblis bangsawan, tidak ada yang perlu kami khawatirkan tentang memakan 2 iblis bersek. Mampu menggunakan kehidupan mereka yang tidak berharga untuk membantu kehidupan mulia kita terus berlanjut tidak lain adalah sebuah kehormatan bagi mereka. Mendengar kata-kata terakhirnya, 3 lainnya, gila karena kelaparan, tidak bisa menahan diri lagi, dan tanpa suara keluar dari tenda mereka. Begitu mereka keluar, mereka tidak bisa menahan hawa dingin. Angin dingin membelah bulu mereka, dan meskipun ini tidak cukup untuk secara langsung melukai mereka, ini cukup untuk membekukan di bawah permukaan rambut mereka, dan membuat kulit mereka sangat dingin. Pergilah. Sahabat memerintahkan, memimpin 3 lainnya ke arah kamp iblis bersek. Karena mereka milik legiun Kaisar Iblis, tenda mereka termasuk yang paling luar. Beruang iblis awalnya yang paling tangguh dan paling tahan terhadap dingin, jadi untuk merepotkan beberapa iblis bersek, mereka harus pergi lebih dalam ke dalam kamp. Tepat pada saat ini, sahabat tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu. Apakah kamu juga mencium sesuatu? Bau ini sepertinya tidak biasa. Sahaba menghentikan langkahnya, melihat sekelilingnya dengan curiga. Di bawah angin dingin yang menggigit, di luar kamp gelap gulita, dan tidak ada lingkungan yang terlihat.
Seseorang hanya bisa secara samar-samar melihat sedikit cahaya di gunung penahan naga di kejauhan. Tapi karena jarak yang terlalu jauh, cahaya dari naga menahan Mountain Pass sepertinya berada di luar jangkauan dari sini. Beruang iblis lainnya menjawab, sahabat, kamu pasti sangat lapar. Mungkinkah Anda merasakan bau barbeque? Saya sangat lapar untuk barbeque. Mendengar ini, seluruh kelompok beruang iblis, termasuk sahabat, mau tidak mau menelan ludah. Baik, apa yang bisa mengalahkan barbeque yang lezat? Tepat ketika sahabat percaya bahwa dia telah melakukan kesalahan karena rasa lapar yang berlebihan, sesosok tubuh menyentuh punggungnya tanpa suara. Sosok ini benar-benar terbungkus jubah besar, seolah meleleh ke dalam kegelapan. Dan di sekitar tubuhnya muncul cahaya berputar yang jelas, menyebabkan aura tubuhnya lenyap di dalam. Sebuah cahaya keemasan menyala dan dirasakan oleh kelompok sahabat yang terdiri dari 4 orang pada saat yang sama saat panas sedingin es menyerang mereka. Detik berikutnya, mereka berempat berubah menjadi mayat tanpa sepengetahuan apapun, karena mereka jatuh ke tanah. Pada masing-masing dari keempat tengkorak mereka muncul lubang kecil berlumuran darah, menembus otak mereka tanpa meninggalkan sedikit pun kesempatan untuk bersuara atau meluncurkan serangan. Tapi bagian tersulit dari beruang iblis adalah tengkoraknya. Kekuatan mengerikan apa yang dibutuhkan untuk mencapai ini? Tidak perlu sama sekali khawatir tentang bau darah yang menyebar. Dalam cuaca yang sangat dingin, keempat mayat itu bahkan tidak memiliki darah yang menyebar, dan langsung berubah menjadi es. Sosok hitam itu dengan ringan melambaikan tangannya, dan sosok berjubah lainnya diam-diam muncul, bersiap untuk bertindak di bawah arahan mantan pria berpakaian hitam itu. Sosok hitam itu perlahan melepas jubahnya, menampakkan wajah tua. Ini adalah kepala kuil pembantu Hejun. Saat ini, jubah hitam itu menyembunyikan armor yang berkilauan dengan warna oranye, tanpa helm di wajahnya. Sebanyak 50 orang ikut bersamanya. Semua memiliki fluktuasi di sekitar mereka. Fluktuasi ini mirip dengan penghalang energi mental Long Hao Chen, memungkinkan mereka untuk menyembunyikan kehadiran mereka, dan dilepaskan oleh peralatan khusus. Kategori atribut mental. Di seluruh 6 kuil besar, kuil Ksatria berada di urutan kedua setelah kuil mage dalam kepemilikan alat spiritual mereka, memiliki cukup banyak dari mereka. Pusat kekuatan dari kuil Ksatria ini semuanya memiliki kalung perlindungan spiritual. Bab 510. Serangan kejutan, Kalung perlindungan spiritual menghasilkan gelombang-gelombang aneh, menangkis setiap penyelidikan psikis dan mental, dan bekerja melawan kemampuan semacam ini. Mengandalkan itu, para ksatria bisa menyembunyikan kehadiran mereka dengan sangat efisien. Dengan energi spiritual mereka yang cukup tinggi, bahkan Dewa Iblis pasti perlu memusatkan kekuatan mental mereka ke arah mereka untuk mungkin mendeteksi mereka. Dengan membalikkan tangan kanannya, Hejun dengan cepat menemukan 4 mayat beruang setan di perangkat penyimpanannya. Selama mungkin, mereka akan melakukan yang terbaik untuk mengusir setan dari sumber makanan. Melihat sekali lagi ke langit, Hejun mengangkat tangannya, membuat beberapa gerakan. Para ksatria yang mengikutinya segera menunjukkan reaksi, dan tanpa suara menyebar ke segala arah. Di bawah keteduhan malam yang tenang, angin dingin sepertinya tidak mempengaruhi mereka sedikit pun. Rasa dingin yang samar melintas di mata Hejun. Dalam membalikkan tangannya, bola logam emas gelap seukuran kepalan muncul di tangannya. Melihat itu, ekspresinya tampak hampir seperti demam. Mengangkat kepalanya lain kali, dia melihat ke arah 8 pilar Dewa Iblis besar di tengah-tengah kamp musuh, sebelum bersembunyi di kegelapan. Di tenda di antara pasukan iblis. Saat ini, Demon God of Dead Saminaga masih terjaga, dan berkumpul bersama para Demon God lainnya. Di antara 8 dari mereka datang 7. Hanya bersek Demon God Ahnan yang tidak ada. Sebenarnya, Ahnan telah lenyap pada awal Perang Suci. Hanya pilar Dewa Iblisnya yang tersisa di sini, atas perintah Kaisar Dewa Iblis. Melawan Ahnan ini, bahkan status Demon God of Dead Saminaga tidak berguna. Kekuatan pribadinya cukup untuk bersaing dengan 5 Dewa Iblis teratas, dan setidaknya tidak di bawah Saminaga dan Marbas. Tapi dia tidak memiliki klannya sendiri, dan hanya mencari kekuatan dengan sepenuh hati. Siapa yang akan mencoba menangkap Dewa Iblis yang menyendiri? Satu-satunya hal yang mungkin dia dengarkan adalah perintah dari Kaisar Dewa Iblis, tetapi iblis lain paling banyak melatih target di matanya. Dan alasan kenapa Ahnan ini disebut Dewa Iblis bersek sebenarnya sederhana. Di saat pertempuran, tidak peduli apakah lawannya adalah iblis atau manusia, dia akan selalu bertarung sampai mati, berlanjut sampai pemenangnya keluar. Oleh karena itu, meskipun dia adalah Dewa Iblis, Saminaga tidak mau membandingkan nada dengannya.
Bahkan Dewa Iblis pun berpikir Ahnan sebagai orang gila, dan itu sebenarnya lebih baik ketika dia tidak ada. Menggunakan kata-kata Ahnan sendiri, targetnya tidak ada di Gunung Penahan Naga. Saminaga duduk di kursi komandan, di dekat Dewa Iblis beruang iblis Valevor. 5 lainnya peringkatnya cukup di bawah mereka, dan tentu saja harus duduk di kursi yang lebih rendah, mengamati Saminaga dengan penuh perhatian. The Demon God of Death sedang dalam mood yang sangat buruk. Aura abu-abu samar-samar terlihat di tubuhnya, dan matanya menyipit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia sudah diam cukup lama. Kakak keempat, ayo serang besok. Jika tidak, saudara-saudara di bawah komando saya akan menimbulkan masalah. Mereka sudah kekurangan makanan selama beberapa hari. Itu tidak akan berhasil jika keadaan terus seperti ini. Yang berbicara adalah Valevor. Di bawah komandonya adalah beruang iblis, peringkat di antara para iblis teratas dalam hal kekuatan. Terlihat, dia berbicara dengan Saminaga secara setara. Saminaga mengangguk, saya tidak menyangka kecelakaan seperti itu terjadi hari ini. Semangat manusia naik ke puncaknya, karenanya terus berjuang tidak akan menguntungkan bagi kami. Jadi kami hanya bisa mundur, tapi manusia ini benar-benar hina. Mereka benar-benar menyambar mayat keluarga kami. Kita tidak bisa menghindari pertempuran besok. Waktunya telah tiba untuk memberi mereka pelajaran yang baik. Valevor mendengus, aku benar-benar tidak mengerti mengapa Yang Mulia ingin kita membuatnya menjadi perang yang berkepanjangan. Jika 3 legiun Kaisar Iblis dikirim, mungkin kita akan menembus barisan mereka sejak lama. Akankah kita bahkan perlu mengalami kekurangan makanan seperti itu? Manusia pasti memiliki banyak makanan di gudang. Saminaga memiliki ekspresi tegas di wajahnya, dengan dingin melirik Valevor, jika kamu begitu percaya diri, katakan kata-kata ini kepada Yang Mulia. Valevor segera menjadi tidak bisa berkata-kata, menatap tajam ke 5 dewa iblis di bawah, anggap saja aku belum mengatakan apa-apa sekarang, mengerti? Apa yang berani dikatakan 5 orang ini? Segera mengangguk, mereka menyatakan persetujuan mereka. Saminaga melanjutkan dengan serius, cukup. Kita harus mendiskusikan operasi besok sekarang. Saat pertempuran sedang berlangsung, kami menderita lebih banyak kerusakan. Pada tingkat ini, akan datang hari di mana kita akan menjadi pecundang terakhir. Yang Mulia diperintahkan agar kami terus menggunakan kekuatan manusia. Untuk tujuan ini, kita harus menunjukkan kepada mereka keunggulan kita yang luar biasa besok. Waktunya telah tiba untuk memperbaiki menu makanan bagi pasukan kita. Tidak akan berhasil jika mereka terus memakan sanak saudara mereka sendiri. Kali ini, kita harus menghancurkan kuil Ksatria, atau setidaknya membuat mereka membayar harga yang sangat mahal. Valevor menjadi tinggi hati, kakak keempat, apa kau mengatakan bahwa kita harus memobilisasi Legiun Kaisar Iblis? Saminaga mengangguk, pindahkan saja 2 Demon Emperor Legions. Kami tidak dapat memobilisasi semuanya. Terakhir kali, ketika Legiun Kaisar Iblis kedua menderita secara misterius beberapa kerusakan besar, Yang Mulia sangat marah dan bahkan menghukum kami. Legiun Kaisar Iblis adalah yayasan kami. Kami harus melakukan yang terbaik untuk mencegah mereka dari kerusakan. Demonic Bear Valevor menjawab, saya akan datang juga besok. Saya benar-benar ingin menghadapi Long Tianying itu. Mari kita lihat apakah tahta ketertiban dan hukum ilahinya dapat menandingi kekuatan saya. Aku akan menyerahkan ksatria ilahi lainnya padamu. Saminaga menggelengkan kepalanya, tidak, kami tidak bisa campur tangan. Jika kita berpartisipasi dalam pertempuran, area tersebut pasti akan berubah menjadi keadaan yang tidak dapat diubah. Ini akan berkembang menjadi kemenangan terakhir kita, yang dilarang Yang Mulia kita. Selanjutnya, jangan lupa bahwa hampir keseluruhan pasukan kita berkumpul di sini. Bisakah Anda menanggung kerugian seperti itu? Petik 2. Valevor mengerutkan alisnya, bagaimanapun, aku hanya akan mendengarkan pengaturanmu. Mari kita lakukan sesuai dengan rencanamu. Saminaga menatapnya sekilas, senyum dingin muncul di wajahnya, Valevor, menurutmu aku tidak mengenalmu? Anda membuat diri Anda terdengar kasar dan terburu-buru, tetapi jauh di dalam hati, tidak ada orang yang lebih licik dan jahat dari Anda. Dewa Iblis beruang iblis berada di peringkat ke-6, hanya 1 langkah dari 5 pilar besar. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat untuk meraih prestasi? Dia bukan seseorang yang hanya mengejar kekuatan seperti Ahnan. Di antara 5 pilar iblis besar ini, posisi Kaisar Dewa Iblis tidak tergoyahkan, dan dia memahami dengan sangat jelas kekuatan mengerikan dari Agares Dewa Iblis Bulan. Adapun Dewa Iblis Bintang, bahkan lebih sedikit lagi yang perlu disebutkan. Sebagai Nabi Iblis, itulah ajudan terpenting dari Kaisar Dewa Iblis. Siapapun yang berani bertindak melawannya pasti akan menyebabkan kemarahan Kaisar Dewa Iblis dan Dewa Iblis Bulan Agares.
Selain itu, kekuatan Dewa Setan Bintang sangat menakutkan. Tidak ada yang berani mengatakan dia bisa menanggung teknik ramalan besar itu. Di antara iblis, ada legenda sejak lama, mengatakan bahwa Dewa Iblis Bintang adalah satu-satunya yang dapat mengancam keberadaan Kaisar Dewa Iblis. Di luar tiga yang tak tergoyahkan ini, Dewa Iblis beruang Iblis Valevor hanya memiliki dua kemungkinan target untuk naik pangkat. Keduanya adalah Dewa Iblis Kematian Saminaga atau Dewa Iblis Neraka Marbas. Jangan tertipu oleh pemandangan Vale karena menuruti kata-kata Saminaga. Nyatanya, Saminaga memahami dengan sangat jelas bahwa orang ini setiap saat bisa menjadi pedang bermata dua yang membidik punggungnya. Fakta dia tidak muncul di medan perang juga terkait dengan tekanan yang datang dari Demonic Bear, yang menunggu Saminaga melakukan kesalahan. Karenanya, Saminaga sangat waspada saat berhadapan dengan Valevor. Pangkat 72 Dewa Iblis tidak dapat digerakkan. Selama kekuatan seseorang mencukupi, tantangan dapat dikeluarkan kapan saja. Tapi tentu saja, tantangan ini tidak akan menggunakan pilar Dewa Iblis. Peringkat tertinggi Dewa Iblis adalah, semakin stabil posisinya, dan semakin rendah peluangnya untuk ditantang. Setidaknya 10 Dewa Iblis teratas telah sama selama ratusan tahun. Saat Saminaga melihat ke arah Vasago, diam-diam mengutuknya. Ketujuh Dewa Iblis merasakan gangguan dan semua mata mereka berkumpul ke arah yang sama. Serangan kejutan, Vasago memasang tampang kaget. Itu karena pada saat sebelumnya, dia dengan jelas merasakan ledakan elemen cahaya yang besar dan intens dari sisi kam iblis. 7 Dewa Iblis bergegas keluar dari tenda komandan, dan melihat ke arah di mana elemen cahaya bisa dirasakan. Hanya dengan melihat, puluhan pancaran cahaya terlihat membumbung ke angkasa, berkilauan di tengah langit malam. Segera, bola cahaya besar jatuh di tengah-tengah kam iblis. Masing-masing bola cahaya ini berdiameter 1 meter, dan menuju ke arah yang sama. Setelah lusinan bola cahaya ini terbang, beberapa lusin sosok emas melonjak, menembak kembali ke arah jalur gunung penahan naga. Tidak baik, Saminaga berteriak keras, berlari kencang. Mengingat budidaya tirani, sekejap saja sudah cukup baginya untuk menutupi seluruh kam. Tapi saat mereka keluar, bola cahaya itu sudah turun. Bahkan jika Saminaga lebih cepat bereaksi, dia harus melalui proses deteksi, keluar, dan membuat keputusan. Dan waktu singkat ini sudah cukup bagi para ksatria untuk menyergap kam iblis ini. Bang, 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 bang. Serangkaian suara ledakan yang mengerikan diikuti oleh gelombang api emas yang dahsyat. Karena bola cahaya itu jatuh ke arah yang sama, semuanya meledak hampir seketika. Cahaya keemasan yang menakutkan langsung menyebar ke beberapa lusin puluhan di sekitarnya. Tidak hanya itu, tetapi seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa serangkaian pancaran keemasan sebenarnya dengan cepat menutupi, menyebabkan ledakan yang diperkuat setiap saat. Cahaya terang mereka tidak berkembang lebih jauh, tetapi saat suara menjadi lebih keras, warna keemasan dari cahaya tersebut mulai berubah. Dari emas cemerlang aslinya, secara bertahap berubah menjadi warna emas pijar, lalu menjadi emas merah tua. Dan akhirnya menjadi warna emas tua. Dalam proses transformasi cahaya keemasan ini, Saminaga sudah mencapai inti ledakan. Tetapi saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Atau lebih tepatnya, dia tidak berani mencoba.